Pengaruh keris condong campur milik Jenderal Polisi Djoko Susilo memang sangat luar biasa. Tuahnya atau khasiatnya itu bisa mengubah sang jenderal itu menjadi sosok yang sangat ambisius pada tahta, harta, dan wanita. Bahkan istri terakhirnya yaitu Dipta Anindita itu adalah mantan Putri Solo tahun 2008, dinikahi saat masih berusia 19 tahun. Hampir 3 kali usia Jenderal Djoko Susilo tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Di tahun 2013 silam, ketika Irjen Polisi Djoko Susilo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan simulator SIM Mabes Polri, sejumlah pihak itu tampak tidak senang. Bahkan beberapa oknum di kepolisian itu mencoba menghambat kinerja KPK karena mereka menilai Bapak Djoko Susilo hanya menjadi korban dari permainan elit politik saja, pemirsa. Namun setelah KPK membeberkan sejumlah bukti dan menyita harta bendanya yang mencapai miliaran rupiah, barulah semua pihak percaya jika langkah KPK sudah sesuai koridor demi tegaknya hukum. Bukan semata untuk kepentingan elit tertentu. Jabatan Bapak Djoko Susilo pun segera langsung dicopot. Hartanya satu demi satu itu disita. Dari sisi karir, Bapak Djoko Susilo ini adalah lulusan Akpol angkatan tahun 1984 yang pertama mendapatkan pangkat Brigjen dan Irjen dibandingkan rekan-rekan seangkatannya. Kemudian ya, lambat laun karirnya itu semakin melejit dengan cepat karena berbagai prestasi yang telah diraihnya. Di usia yang belum genap 50 tahun, Bapak Djoko Susilo itu telah memegang posisi elit, yaitu sebagai Gubernur Akpol. Setelah sukses dalam karir dan menumpuk pundi-pundi harta, Bapak Djoko Susilo pun memenuhi hal ketiga, yaitu wanita. Kalau diurutkan, harta, tahta, dan wanita. Setelah menikahi Mahdiana yang masih usia belia, kemudian Bapak Djoko Susilo itu lantas mengejar sosok Dipta Anindita, yaitu seorang putri Solo yang sangat cantik, yang sebenarnya itu lebih pantas menjadi anaknya. Dan tak berapa lama Dipta pun takluk dan berhasil dinikahi Bapak Djoko Susilo dan menjadi istri ketiganya. Nah, pemirsa sekalian, kesuksesan Bapak Djoko Susilo mulai dari harta, tahta, dan wanita itu bukan semata-mata karena usaha lahiriah saja. Tetapi di balik itu semua ada energi batin yang membackup-nya. Salah satunya adalah sebuah pusaka keris condong campur yang dimilikinya. Keris condong campur itu memang memiliki energi gaib yang cukup dahsyat, tetapi kalau tidak bisa mengendalikannya, maka energi tersebut akan merusak, alias akan menjadi kutukan bagi pemiliknya. Kekuatan super dahsyat ya yang ada dalam keris condong campur itu karena bersumber dari para empu yang membuatnya. Keris condong campur sendiri itu dibuat oleh kurang lebih 100 orang empu. Jadi dapat dipastikan energi keris tersebut itu sangat besar dan bersifat tidak stabil. Kalau pemegangnya itu tidak bisa menstabilkan energi gaibnya, itu malah akan membawa petaka. Keris condong campur itu adalah salah satu keris pusaka milik Kerajaan Majapahit di zaman dulu. Keris ini mempunyai dapur lurus, panjang bilahnya itu sedang, dengan kembang kacang dan satu lambe gajah. Keris condong campur sendiri itu mempunyai filosofi khusus. Ketika Kerajaan Majapahit sudah mencapai masa kejayaannya, terjadi banyak sekali perbedaan. Berbagai perbedaan inilah yang akhirnya itu menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Ada dua golongan yang memiliki perbedaan pandangan yang sangat tajam di zaman itu. Golongan pertama itu adalah golongan pemilik modal, pedagang, dan kemudian pejabat. Golongan kedua yaitu golongan masyarakat bawah itu yang kecewa dengan kondisi yang mereka alami, seperti keterpurukan nasib, tekanan hidup, dan penindasan. Golongan pertama ini diistilahkan dengan sabuk inten,
artinya adalah ikatan permata. Sedangkan golongan 2 itu diistilahkan dengan sengkelat ya, sengkel atine, yang maknanya itu hatinya jengkel, sedih dan kecewa. Dengan adanya perbedaan tersebut itu diupayakan adanya persatuan dan pembaharuan antar golongan yang diistilahkan itu dengan condong campur. Namun kemudian yang terjadi hanyalah pembaharuan semu belaka pemirsa, yang sesungguhnya itu tidak terjadi pembaharuan sama sekali. Tidak berhasilnya pembaharuan ini sesungguhnya disebabkan itu ketidakinginan para pemilik modal untuk melakukannya dan khawatir akan terganggunya kepentingan mereka tersebut. Semua itu merupakan fakta sejarah di mana masyarakat Majapahit tetap menunjukkan perpecahan, baik perpecahan dalam masyarakat maupun dalam istana itu sendiri. Pada akhirnya perpecahan tersebut itu menyebabkan Majapahit menjadi lemah dan akhirnya tunduk pada kerajaan Demak. Bapak Djoko Susilo itu bisa menjadi contoh bagi kita semua bahwa dalam merawat keris condong campur tidaklah mudah. Kalau tidak kuat maka kita bisa terkena kutukannya. Terbukti Bapak Djoko Susilo itu divonis hukuman 18 tahun penjara karena kasus korupsi. Bagi pemirsa yang kebetulan punya keris condong campur, berhati-hatilah. Belajar dan perdalamlah ilmu spiritual yang benar agar bisa menjaga keseimbangan energi gaib yang ada di dalam keris condong campur tersebut. Dan ingat, keris condong campur itu bukan keris sembarangan. Keris tersebut dibuat oleh 100 empu yang punya kesaktian yang sangat dahsyat, yang mana kesaktiannya itu berbeda-beda dari empu yang satu dengan empu yang lainnya. Maka dari itu dibutuhkan keseimbangan penyatuan energi dari ke-100 empu tersebut. Saya Fatih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.